terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Beberapa data sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi ataupun PDB Indonesia per kuartal. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, di kuartal 4 tahun 2019 kita ada di 4,97%, di kuartal 1 2020 di 2,97%, sementara di kuartal 2 tahun 2020 ada di minus 5,32%. Dan berikutnya adalah mengenai persentase perubahan konsumsi masyarakat pada saat pandemi. Yang pertama adalah 73,3% dialokasikan untuk produk kesehatan. Sementara untuk bahan makanan 65,8%, pulsa atau paket data 56,6%. Sementara untuk BBM, setelah pulsa atau paket data kita ke makanan ataupun minuman ya, 46,1%. Di posisi kelima ada listrik 37,3%, transportasi umum menjadi 7,8% dan BBM 7,3%. Ya, kembali berbincang bersama Mas Baren. Mas Baren, kalau kita lihat pola konsumsi masyarakat pada saat pandemi, ada beberapa penurunan lah. Misalnya adalah untuk BBM, kemudian juga untuk transportasi umum, kemudian untuk alokasi liburan dan lain sebagainya, itu prosentasenya sangat-sangat menurun begitu ya. Tapi apa yang kemudian Anda baca dari sudut pandang financial planner? Apakah pada saat penerapan PSBB kemarin, pada saat banyak kemudian orang melakukan work from home, itu banyak orang yang tertrigger untuk menyimpan uangnya ataupun menabung lah gitu? Iya, jadi ada dua tipe orang ketika PSBB Mas Rizky dan teman-teman IDX semua. Yang pertama adalah, yang seperti Mas Rizky sampaikan tadi, orang yang ketika PSBB tidak kemana-mana, di rumah aja, mereka kemudian menabung gitu. Karena mereka tahu dari resiko dari pandemi ini kemudian bisa berdampak kepada kondisi ekonomi mereka dan lain sebagainya. Tapi ada juga tipe yang kedua, di mana mereka di rumah aja, tapi kemudian meskipun mal-mal pada tutup gitu ya, terus destinasi wisata juga ditutup, nggak bisa kemana-mana, tapi mereka tetap mengeluarkan uang, bahkan keluar uangnya lebih banyak, karena sekarang konsumsi atau belanja bisa kita melalui handphone saja. Jadi kita bisa belanja lewat e-commerce, kita bisa beli makanan lewat delivery dan lain sebagainya. Jadi ada dua tipe, di mana ada orang-orang yang memang berhasil untuk menabung selama PSBB, tapi ada juga orang yang cenderung lebih boros. Dan mungkin ada lagi yang satu lagi, yang ketiga, di mana mereka terpaksa untuk mengeluarkan uang lebih besar di masa PSBB. Misalnya orang-orang yang biasanya mereka semua orang keluar dari rumah di hari kerja dan di jam kerja, dari jam 8 sampai jam 5 sore, misalkan anaknya biasanya sekolah, suaminya biasanya bekerja, istrinya juga bekerja, sekarang semuanya jadi di rumah aja, dan kemudian pola konsumsinya bertambah, beli bahan makanan pokok juga bertambah, dan kemudian konsumsi listrik juga bertambah, sehingga kemudian mau tidak mau mereka menjadi keluar uang lebih banyak di masa PSBB. Baik, untuk teman-teman yang terdampak dari penerapan PSBB ataupun mungkin efisiensi lah ya di perusahaannya, apakah itu pemotongan gaji dan lain sebagainya, cicilan masih ada harus dibayar, misalnya ada cicilan kartu kredit dan lain sebagainya, apa yang bisa dilakukan Mas Baren? Ketika misalnya jumlah penghasilannya berkurang, tapi ada beban-beban cicilan yang masih terus berjalan. Iya, yang paling pertama yang harus dilakukan, karena kemarin juga OJK di awal masa pandemi ini mereka sudah membuat kebijakan di mana masing-masing orang yang memiliki kewajiban berupa cicilan atau utang, mereka bisa melakukan permintaan keringanan kepada lembaga pemberi pinjaman. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman semua yang sekarang masih punya kewajiban, mau itu cicilan rumah, cicilan mobil, ataupun cicilan kartu kredit, teman-teman jangan dalam tanda petik lari dari tanggung jawab, tapi kemudian datangi lembaga pemberi pinjaman, karena sudah ada kebijakan dari OJK juga, teman-teman bisa mendapatkan relaksasi, mau itu libur cicilan, mau libur bayar pokok, kemudian bayar bunganya saja, ataupun mungkin dikurangi pembayaran cicilannya. Kan lumayan kalau misalkan teman-teman hanya membayar bunganya aja, pokoknya bisa libur dulu, teman-teman bisa memberikan sedikit nafas kepada cash flow teman-teman semua, meskipun teman-teman mungkin dikurangi gajinya oleh perusahaan teman-teman bekerja saat ini. Baik, mengajukan pinjaman pada saat
pandemi ataupun mungkin karena kebetulan misalnya terdampak dari perusahaan yang sedang melakukan efisiensi. Menjadi satu hal yang tepat nggak sih Mas Baren? Artinya tentu saja misalnya pinjamannya kalau misalnya nggak sama teman, misalnya sama sebuah fintech gitu misalnya dengan bunga yang sebetulnya agak tinggi. Nah ini disarankan nggak sih Mas Baren? Ya, sebetulnya kalau kita misalkan mendapatkan pengurangan gaji atau penghasilan dari perusahaan tempat bekerja dan kemudian penghasilan kita rasa menjadi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, sebetulnya utang itu adalah langkah terakhir yang harus diambil. Kenapa? Karena utang itu justru akan memberikan beban kepada kita di masa depan. Tidak hanya sekarang gitu ya, tapi juga masa depan. Karena kalau kita ngomongin misalkan pinjaman kepada, tadi ada dua yang masih disampaikan. Pertama, pinjaman kepada teman. Kalau misalkan ternyata temannya itu bisa memberi pinjaman kepada kita, ya oke, berarti kita terselamatkan. Tapi kemudian apakah kita bisa membayarnya tepat waktu? Kalau kita tidak bisa membayarnya tepat waktu, maka akan terjadi keretakan pertemanan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita meminjam kepada pemberi pinjaman online misalkan, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah apakah lembaga pemberi pinjamannya itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Terdaftar di asosiasi pemberi pinjaman atau tidak. Intinya lembaganya legal atau tidak. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus kemudian melihat bunga yang dibebankan oleh lembaga pemberi pinjaman online yang berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,8% per hari. Artinya kalau bunga kartu kredit 2,4-2,5% per bulan, bunga pinjaman online itu 3 harinya sama dengan bunga pinjaman kartu kredit dalam sebulan. Kalau teman-teman pinjam hari ini 3 juta rupiah dengan bunga 0,6 sampai 0,8%, kan itu hampir dengan 1%. Artinya dalam 30 hari ada sekitar 24%, di mana kalau teman-teman pinjam 3 juta rupiah mungkin harus mengembalikan dana sekitar 4 jutaan rupiah. Artinya teman-teman sekarang mendapatkan pengurangan penghasilan, tapi di sisi lain teman-teman harus membayar bunga lebih banyak dari pinjaman yang teman-teman lakukan. Yang paling bisa adalah melakukan pengiritan yang ekstrim, gitu nggak? Kalau saya simpulin apa yang kemudian Anda sampaikan tadi, Mas Baren. Bisa jadi ekstrim, bisa jadi tidak, tapi kita harus melihat dulu kepada diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pencatatan atas pengeluaran yang kita lakukan. Jadi kita tahu apa sih yang kita keluarkan setiap hari, kita belanjakan uang kita kemana, kita gunakan uang kita untuk apa, lalu dengan catatan itu kita bisa melihat apakah pengeluaran yang kita lakukan itu apakah merupakan sebuah kebutuhan ataukah hanya keinginan. Nah, dengan punya catatan itu kita bisa menganalisa, oh ternyata pengeluaran A kita coret, pengeluaran B kita coret, pengeluaran C kita pertahankan karena ini kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Kalau saya selalu ilustrasikan antara beli boba gitu ya 2 gelas dengan harganya 60.000 itu sama dengan harga beras 5 kilo. Jadi kita harus melakukan cermat dalam pengeluaran, jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Baik, oke Mas Baren, kita harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.